Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi kesiswaan yang meliputi penerimaan peserta didik baru, penempatan peserta didik baru, dan layanan peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melati Reza Dia Rahma, nomor induk mahasiswa 1801025331, program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Uhamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Munawaroh dari kelas 5H, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurba Syasya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penempatan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru. Pada kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan jumlah peserta didik didasarkan atas daya tampung kelas baru, kriteria mengenai peserta didik yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga pendidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan sebagainya. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Selain itu juga berisi mengenai waktu pendaftaran, personal yang terlibat dalam pendaftaran, seleksi, dan penerimaan peserta didik. Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik baru jenjang SD. Sistem penerimaan peserta didik baru untuk sekolah dasar tidak ada tes akademik, melainkan menggunakan sistem seleksi administrasi, diantaranya tempat tinggal atau domisili calon peserta didik baru, dan minimal usia 7 tahun. Seleksi administratif adalah seleksi atas kelengkapan administrasi calon. Apakah kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bagi calon telah dapat dipenuhi atau tidak? Jika calon tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka mereka diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan batas waktu penerimaan berakhir. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama itu kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu suatu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga itu kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa calon peserta didik baru yang akan diterima. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru, yang pertama, pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat penentuan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman. Yang keempat, pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima, seleksi. Yang keenam, penentuan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Dan ke-8, registrasi peserta didik yang diterima. Penempatan peserta didik baru. Layanan penempatan dan penyaluran peserta didik merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh sekolah. Layanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri melalui bakat dan minat yang mereka miliki. Pertimbangan penempatan peserta didik. Yang pertama, ada penempatan peserta didik lebih baiknya mengedepankan nilai sosial budaya agar peserta didik dapat berinteraksi secara alami tanpa tekanan dan diskriminasi. Yang kedua, ada hasil kegiatan benchmarking. Benchmarking adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta didik baru. Adapun langkah-langkah proses benchmarking yaitu yang pertama ada evaluasi diri yang mana dilakukan dengan mengkaji serta mendokumentasi visi dan misi, praktik penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi, keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah, serta menyangkut 9 komponen evaluasi yang telah digariskan oleh Badan Akreditasi Sekolah.
Yang kedua, ada perbandingan yang mana mengidentifikasikan dan menentukan sekolah mana yang mampu dijadikan partner dalam melakukan benchmarking. Yang ketiga, ada analisis dan adaptasi yang mana melakukan refleksi sekolah dengan sekolah lain. Yang keempat, ada rencana dan mengimplementasikan. Yang kelima, ada umpan balik dan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga ada grafik hasil penempatan. Adapun grafik yang disajikan dalam pengelolaan peserta didik baru yaitu yang pertama ada hubungan jumlah peserta didik yang ditempatkan pada kelas-kelas tertentu. Yang kedua ada ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga bakat dan minat. Yang keempat SKHUN. Yang kelima data peserta didik tinggal sekolah atau lulus. Terima kasih. Adapun komponen layanan bimbingan dan konseling yang memiliki 4 program, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Adapun layanan dasar yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli atau peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur baik secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri. Adapun layanan peminatan dan perencanaan individual yaitu peminatan merupakan program kurikuler yang disediakan untuk membangun minat, bakat, kemampuan peserta didik. Sedangkan layanan perencanaan individual merupakan memberikan suatu bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas secara sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan pada diri peserta didik dan pemahaman terhadap peluang yang tersedia di lingkungannya. Kemudian ada layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Dan yang terakhir yaitu layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem merupakan suatu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengalaman kemampuan guru bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Cukup sekian pembahasan kami kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.